Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Gilang dari angkatan 21. Jadi di sini aku mau bikin pembahasan soal UTS tahun 2021 mata kuliah Matematika 1. Jadi buat soal tahun lalu itu di sini ada 4 nomor, yang mana tiap-tiap nomornya itu punya materi yang berbeda. Jadi di sini aku bakal bikin pembahasan dari nomor pertama sampai nomor terakhir. Buat yang nomor pertama ini materinya adalah persamaan nilai mutlak ya. Jadi soalnya kayak begini. Tentukan solusi dari ketidaksamaan mutlak 2x min k per x plus 1 dikurang mutlak x min 1 per 2x plus k lebih besar sama dengan 0. Nah, buat angka k di sini itu dia ini beda-beda ya per anak ya. Jadi nanti disesuaikan sama NIM kalian aja. Nah, buat di sini aku pakai k sama dengan 5. Jadi misalkan nanti ada yang k-nya selain angka 5 bisa disesuaikan aja. Tapi aku udah ngasih tahu caranya. Jadi nanti tinggal disamain aja caranya gimana. Oke, yang pertama caranya gimana? Jadi di sini kita bikin dulu k-nya kita ganti 5 dulu ya. Jadi mutlak 2x min 5 per x plus 1. Kita bikin semuanya dulu. Kita gantikannya jadi 5. Kemudian kita pindahin yang si mutlak x min 1 per 2x plus 5 ini, yang ini itu, kita pindahin dia ke ruas kanan. Kita pindahin dia ke ruas kanan. Jadinya mutlak 2x min 5 per x plus 1 lebih besar sama dengan x min 1 per 2x plus 5. Ya kan? Kenapa kita pindahin ke ruas kanan? Karena nanti kita bakal kuadratin kedua ruas. Dengan tujuan untuk menghilangkan si mutlaknya ini. Jadinya nanti kita bakal kuadratin kedua ruas. Jadinya 2x min 5 per x plus 1 kuadrat lebih besar sama dengan x min 1 per 2x plus 5 kuadrat. Mutlaknya kita bisa hilangin ya. Setelah itu, aku pindahin lagi nih ke kiri. Yang si x min 1 per 2x plus 5 ini, aku pindahin ke kiri. Karena kita udah ngekuadratin gitu kan. Nah, kita udah pindahin ke kiri. Setelah itu, kita bakal ini. Kalian coba ingat bentuk ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, karena ini bentuknya ini kan udah mirip ya. Nih, dia ini kan udah mirip kan. Kayak A kuadrat min B kuadrat. Jadi, si dianya ini jadi A. Nah, yang si yang kanan ini jadi B. Gitu kan. Nah, kalau kita urai. Nah, dia bakal kayak begini. Jadi, 2x min 5 per x plus 1 plus x min 1 per 2x plus 5 dikali sama 2x min 5 per x plus 1 dikurang x min 1 per 2x plus 5. Jadinya ini kita bikin kayak A plus B dikali A min B gitu ya. Jadi ini A-nya tadi kan. Ini kan tadi A-nya, ini B-nya. Jadinya A plus B dikali A min B gitu kan. Nah, setelah kita urai begini, kita apain? Kita bakal samain penyebutnya. Jadi ini kan masih beda nih penyebutnya. Yang ini sama yang ini gitu. Nah, ini karena ini masih misah, kita bakal satuin nih dengan penyebut yang sama. Caranya gimana? Kita kaliin. Jadi kita kali silang gini. 2x min 5 dikali 2x plus 5. Ini x plus 1 dikali x min 1 gitu kan. Habis itu ini jadi kita kali ini. Ini kita kaliin, kita kaliin. Ini juga kita kaliin. Ini kita kaliin. Gitu kan. Nah, habis itu apa namanya? Setelah ini, kalau udah sama begini, kita kita tinggal kali-kaliin aja ya. Ini kan udah ada 2x min 5, 2x plus 5 tambah x plus 1 dikali x min 1 gitu kan. Ini juga penyebutnya kayak begini, x plus 1 dikali 2x plus 5 dikali sama ini juga. Nah, ini kita kali-kaliin dulu nih. Jadinya ini jadi yang ini jadi 4x kuadrat min 25, yang ini jadi x kuadrat min 1. Yang ini juga sama nih, 4x kuadrat min 25 dikurang x kuadrat min 1 ya. Ini dia sebenarnya sama kan angkanya, cuma yang ini dia ditambah, yang ini dia dikurang. Nah, setelah misalkan udah sama begini, kita tinggal selesain aja ya. Ini kan udah bisa ditambah sama kurang nih. 4x kuadrat min 25 ditambah sama yang ini kan. Ini juga nih, 4x kuadrat min 25 dikurang sama yang ini. Nah, yang ini kita tambahin jadi
4x kuadrat tambah x kuadrat gitu kan. Yang ini juga min 25 dikurang 1. Jadinya 5x kuadrat min 26 gitu kan. Yang ini juga nih. Ini 3x kuadrat min 24 gitu kan. Ini kan dia min x kuadrat dikurang sama min 1. Nah, min ini ketemu sama min 1 ini jadi ditambah. Jadinya min 25 tambah 1 kan jadi min 24. Itu. Nah, kalau misalkan udah begini, kita tinggal tinjau pembilangnya gitu kan. Kita bakal cari himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi yang pertama tuh ada begini nih, pembilangnya. 5x kuadrat min 26 lebih besar sama dengan 0. Habis itu jadi kita pindahin si 26 ini. Jadi 5x kuadrat sama dengan 26. Ini kenapa tandanya berubah nih? Karena ini kita kan cuma pengen cari ini kan. Kita pengen cari nilai x-nya aja kan. Jadi kita pengen cari nilai x-nya aja. Karena nanti kita bakal ketemu x-nya itu kan x kuadrat sama dengan 26 per 5 gitu. Jadi si tanda itu sebenarnya nggak berubah gitu. Dia masih kayak begini. Cuma karena di sini kita tujuannya mau nyari nilai x-nya aja. Di sini kita tujuannya cuma mau cari nilai x-nya aja gitu. Biar ketemu nih x-nya nanti x sama dengan plus minus akar 26 per 5 gitu kan. Jangan lupa ya kalau misalkan kuadrat terus dihilangin, ini plus minus akar nih. Ini jangan lupa nih tanda si plus min ini. Mungkin masih ada yang suka lupa-lupa. Jadinya karena ini plus minus akar 26 per 5, jadinya x sama dengan plus akar 26 per 5 dan minus akar 26 per 5 gitu. Nah, karena kita udah ketemu nilai x-nya, terus kita cari dulu yang keduanya. Kan tadi kan ada dua ya si pembilangnya ya. Ada si 5x kuadrat min 26 sama si 3x kuadrat min 24 gitu kan. Nah, ini kita cari yang keduanya. Jadi ini 3x kuadrat min 24. Terus kita cari kita pindah ini 24 ke kanan, jadi 3x kuadrat sama dengan 24, x kuadrat sama dengan 8 gitu kan. Ini kita bagi 3 semuanya kan, x kuadrat sama dengan 8. Habis itu kita hilang kuadratnya, jadinya x sama dengan plus minus akar 8, atau di sini aku bisa ubah jadi x sama dengan plus minus 2 akar 2 gitu kan ya. Nah, karena di sini kita udah punya plus minus 2 akar 2, jadi aku bisa langsung bilang kalau x sama dengan plus 2 akar 2 dan min 2 akar 2. Nah, setelah kita tinjau pembilang, di sini kita bakal tinjau penyebutnya. Jadi tadi kita punya penyebut kayak begini, x plus 1 dikali 2x plus 5, dikali juga x plus 1 dikali 2x plus 5 gitu kan. Kan tadi kan yang 2 ini kan penyebutnya si ini nih, 5x kuadrat min 26. Terus yang 2 yang ini penyebutnya juga buat si ini kan tadi. Nah, karena ini kita bakal tinjau semua penyebutnya, jadi kan kita kali gitu ya semuanya. Karena kan kita bisa langsung mengkali semuanya kan. Nah, setelah itu setelah itu kita bakal langsung cari aja. Nah, ini kenapa nih tandanya ini lebih besar 0? Kan kalau ini kan awalnya kan tandanya kan lebih besar sama dengan 0. Kenapa di sini cuma lebih besar 0, nggak sama dengannya? Ingat ya, kalau misalkan kita pengen cari penyebut, tandanya itu pasti begini. Lebih besar 0. Kenapa? Karena kalau kita pakai tanda lebih besar sama dengan 0, berarti kita bakal ada kemungkinan kalau si penyebutnya itu sama dengan 0, ya nggak sih? Kan lebih besar 0 atau sama dengan 0. Nah, kalau misalkan penyebutnya itu sama dengan 0, nih misalkan di sini, misalnya di sini ada 26 gitu kan, kalau misalkan per 0 gitu. Nah, ini kan dia kan hasilnya kan jadi tidak terdefinisi kan. Hasilnya dia pokoknya nggak terdefinisi lah gitu. Bukan tak hingga ya, tak terdefinisi, itu beda. Nah, habis itu, karena ini kita udah punya semuanya nih, kita tinggal cari langsung ya. Jadi ini x plus 1, jadi ini x-nya x min 1, x sama dengan min 1 gitu kan. Yang ini juga x min 1, ini kan dia ada 2 soal nih. Nah, jadi dia akarnya tuh ada yang kembar gitu ya istilahnya ya. Jadi yang ini juga x min 5 per 2, yang ini juga x min 5 per 2 gitu kan. Nah, kalau kita udah ketemu semuanya ini, kita udah ketemu akar-akarnya, penyelesaiannya, kita tinggal bikin garis bilangannya gitu kan. Kita tinggal bikin garis bilangannya. Jadinya
Di sini aku udah bikin garis bilangannya kan. Di sini ada min 2 akar 2 yang ini. Di sini ada min akar 26/5. Ini kita urutin ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu kan. Terus jangan lupa perhatiin lingkarannya. Di sini aku kan ada yang bikin lingkaran full, yang ini nih, sama ada lingkaran lingkaran kosong gitu kan. Kenapa ya ada yang full ada yang kosong? Ingat, kalau tandanya ini lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, pokoknya ada sama dengannya, tandanya itu tuh full, lingkaran full. Nah, kalau tandanya itu kayak gini doang, kayak di penyebut itu kan dia cuma lebih besar 0 gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian punya tanda lebih besar 0 atau kurang dari 0 gitu, yang nggak ada sama dengannya, di sini kalian bikin lingkarannya itu tuh kosong gitu. Nah, terus udah bikin garis bilangan, kita udah tahu plus minnya gini. Gimana caranya tentuin plus min gini? Mungkin kalau yang masih ingat ya. Jadi kalian masukin aja x sama dengan 0. Kalian masukin kebersamaannya gitu kan. Ke sini misalkan. Kalian masukin persamaannya x sama dengan 0. Nah, misalkan di sini ada x sama dengan 0, jadinya 5 kali 0 kuadrat min 26 per 0 tambah 1 kali 2 plus 5, jadinya kan hasilnya ini min 26 per berapa? Per 5 gitu kan. Jadi hasilnya pokoknya bilangan negatif. Yang ini juga nih, kalau kita masukin x sama dengan 0 di sini, ini kita bakal ketemu bilangan negatif. Ya kan? Nah, di kiri bilangan negatif, di kanan bilangan negatif, dikaliin, jadinya kan positif ya. Nah, karena positif, jadi di sini itu aku taruhnya ini plus. Kenapa di sini? Karena kan tadi aku pakai x sama dengan 0 ya. Nah, x sama dengan 0 itu kan ada di antara sini nih. Ada di antara min 1 sama akar 26/5 kan. Jadi dia bakal di sini. Nah, jadi sepanjang sepanjang dari min 1 sampai 26 akar 26/5 ini bilangannya itu bakal positif gitu. Nah, ingat kalau misalkan positif, sebelahnya taruh negatif, sebelahnya taruh positif. Nah, ini positif. Nah, kenapa kalau ke sini tandanya masih sama gitu kan? Ke sini juga nih, pas dia ke kirinya tandanya masih sama gitu kan? Karena ingat, kalau kalian ketemu akar kembar, kayak gini, akar kembar itu dia bakal menghasilkan bilangan dengan tanda yang sama gitu. Jadi misalkan kalau kayak gini nih, misalkan ini nih, dia kan sebelah kirinya min 2 akar 2 itu kan positif. Nah, kalau sebelah kanannya kan pasti negatif. Nah, kalau kayak gini kan dia positif, tapi di sebelah kirinya kan dia masih positif juga kan. Begitupun kalau misalkan tandanya itu negatif. Misalkan di sini negatif, nah di sini pun dia juga bakal negatif gitu. Pokoknya kalau kalian ketemu akar kembar, kayak misalkan ini kan kita punya dua akar kembar ya, ada min 5 per 2 sama min 1 gitu kan. Itu bakal menghasilkan si tandanya itu nggak bakal berubah gitu. Jadi ini masih positif, di sebelah kirinya masih positif, di sebelah kirinya pun masih positif. Nah, pas kita pindah ke kiri baru negatif lagi, ganti lagi, pas kita pindah kiri ganti lagi gitu. Nah, karena tadi tandanya itu adalah lebih besar sama dengan 0, jadi kita tarik garisnya itu ke arah yang positif. Gitu kan. Di sini. Nah, jadi kita udah ketemu himpunan penyelesaiannya. Jadi yang ini dulu nih. Ini adalah min tak hingga sampai min 2 akar 2. Terus yang ini juga dari min akar 26/5 sampai min 5 akar 2. Di sini min 5 per 2 sampai min 1. Di sini juga min 1 sampai akar 26/5. Di sini 2 akar 2 sampai ke tak hingga. Oh iya, jangan lupa kalian perhatiin tanda kurungnya ya. Jadi buat kalau misalkan dari yang kayak gini nih, misalnya dari yang kosong ini, dari min tak hingga ke kanan. Nah, kalau dari yang min tak hingga itu si tandanya itu tuh bakal ini, kurung biasa. Kecuali kalau misalkan si tandanya itu adalah lingkaran full, kayak gini, lingkaran full, ini lingkaran full, dia bakal kurung siku tandanya. Jadi kan ini kan aku bikinnya beda-beda nih. Nah, ini min tak hingga sampai min 2 kedua kurung siku. Nah, ini kan dia
min 26/5 ini kan dia full lingkarannya ya. Jadi kurung siku sampai min 5/2. Di sini karena lingkaran kosong, jadi kurung biasa. Ini juga nih, kurung biasa, ya kan? Yang ini, min 1, kurung, karena ini lingkaran kosong, jadi kurung biasa. Oh, di sini aku salah nih. Ini tuh kan min 1 nih. Min 1 sampai akar 26/5 gitu kan. Nah, jadinya jangan lupa diperhatiin tandanya. Kalau misalkan kalian lagi bikin garis bilangan gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ini ada A sama B ya. Jadi ada 2 cabang gitu. Kita bahas yang A dulu. Yang A itu soalnya adalah carilah nilai dari limit x menuju 0 cos kx min cos 4x per 6x kuadrat. Di sini masih sama ya. Kita pakai K sama dengan 5. Jadi aku langsung saja ganti K-nya jadi 5. Jadi limit x menuju 0 cos 5x min cos 4x per 6x kuadrat. Nah, yang pertama harus kita lakuin adalah kita coba dulu masukin x sama dengan x menuju 0 ini ke limitnya. Jadinya cos 5 kali 0 min cos 4 kali 0 per 6 dikali 0 kuadrat sama dengan cos 0 min cos 0 per 0 ya kan. Sama dengan 0 per 0. Kenapa 0 per 0? Ingat ya, cos 0 itu kan hasilnya 1. Jadi 1 min 1 kan 0. Jadinya 0 per 0. Nah, karena kita ketemu bentuk 0 per 0, jadi kita harus mengubah bentuk limitnya agar hasilnya itu tidak 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu. Nah, kita akan menggunakan dalil L'Hopital, yaitu menurunkan fungsi yang ada di atas dan di bawah gitu. Jadi kayak gini bentuknya. Misalkan kita punya limit x menuju n fx per gx. Nah, kita bakal ubah jadi limit x menuju n f aksen x per g aksen x gitu kan. Nah, maka pada soal limit x menuju 0 cos 5x min cos 4x per 6x kuadrat. Kita bakal tinjau dulu fx-nya. Jadi yang berarti kan yang atasnya ya. Yang si row atas ini. Jadinya fx sama dengan cos 5x min cos 4x. Gitu kan. Kalau kita turunin, hasilnya bakal jadi 5 dikali min sin 5x gitu kan. Dikurang 4 dikali sama min sin 4x gitu kan. Karena kan turunan dari cos itu kan min sin ya. Jadi 5 min sin 5x. Atau kita bisa tuliskan menjadi min 5 sin 5x. Ditambah 4 sin 4x. Ini kenapa tambah? Karena ini min 4 dikali sama min ya. Jadi ini ketemu min. Nah, terus kita tinjau gx-nya. Gx sama dengan 6x kuadrat. Jadinya g aksen x sama dengan 12x. Nah, kalau kita udah turunin kedua ruasnya, kita coba lagi masukin ke bentuk limitnya. Jadi limit x menuju 0 min 5 sin 5x tambah 4 sin 4x per 12x gitu kan. Nah, kalau udah, kita coba lagi buat masukin nilai x menuju 0 ini ke limitnya. Nah, min 5 sin 5 kali 0 tambah 4 sin 4 kali 0 per 12 kali 0 sama dengan 0 per 0. Nah, karena di sini masih 0 per 0, kita gunakan lagi dalil L'Hopital-nya pada fungsi limitnya. Jadi kita gunakan cara yang sama ke ruas atas sama ruas bawah ini. Jadi kita turunin lagi gitu loh. Coba kita tinjau fx-nya. Jadi kan awalnya itu kan f aksen x ya sama dengan min 5 sin 5x tambah 4 sin 4x. Kalau kita turunin sekali lagi, jadinya f double aksen sama dengan 5 dikali min 5 cos 5x tambah 4 dikali 4 cos 4x gitu kan. Jadinya turunan dari min 5 sin 5x adalah min 25 cos 5x. Nah, turunan dari 4 sin 4x adalah 16 cos 4x. Kalau misalkan masih lupa cara turunan trigonometri, mungkin bisa dipelajari lagi, karena ini hal yang cukup mendasar ya pada mata kuliah matematika 1 maupun matematika 2 sampai 3 gitu kan. Itu hal yang cukup mendasar. Jadi kalau bisa tuh udah dihafalin gimana bentuk-bentuk dari integral sama turunan.
Terus kita tinjau GX-nya, GX X itu kan awalnya 12X, nah kalau kita turunin jadi 12. Nah, kalau misalkan udah kita turunin lagi, sekarang kita masukin lagi ke bentuk limitnya, jadi min 25 cos 5X tambah 16 cos 4X per 12. Kita masukin nilai X menuju 0, ya kan? Jadinya min 25 cos 5 kali 0 tambah 16 cos 4 kali 0 per 12. Jadinya min 25 cos 0 tambah 16 cos 0 per 12. Ingat ya, cos 0 tuh hasilan 1. Jadinya min 25 kali 1 tambah 16 kali 1 per 12. Jadinya min 25 tambah 16 per 12. Sama dengan min 9 per 12 sama dengan min 3 per 4. Jadi jawabannya itu yang buat A itu adalah min 3 per 4. Sekarang kita ke soal B-nya. Kita jadi di sini punya fungsi Gx ya kan. Di sini kita punya X min K dikali mutlak X min 2 per X min 2 untuk X tidak sama dengan 2. Terus kita juga punya K untuk X sama dengan 2. Nah, soalnya itu apakah fungsi Gx ini kontinu di X sama dengan 2? Nah, sekarang sebelum kita ngerjain soalnya, kita mesti tahu dulu nih syarat fungsi kontinu ya kan. Jadi, apabila ada fungsi fx diletakkan kontinu di X sama dengan A, apabila memenuhi ketiga syarat berikut. Jadi, yang pertama itu adalah fa itu ada. Misalnya kita ganti X ini jadi A, itu bakal ada ya kan. Ada di sini maksudnya memiliki nilai. Jadinya kalau kita masukin, kita ganti X-nya itu jadi sebuah konstanta, itu tuh hasilnya tuh bukan 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu. Kalau ini kan dia tak terdefinisi ya. Jadi pokoknya memiliki nilai. Syarat kedua, nilai limit kiri dan kanan itu sama. Jadi nilai limit kiri dan kanan sama. Jadinya limit X menuju A positif, fx sama dengan limit X menuju A negatif, fx. Nah, syarat ketiga itu adalah nilai limit X menuju A dari fx itu akan sama dengan fa. Gitu. Nah, sekarang kita bakal tinjau syarat pertama. Jadi, kita coba masukin G untuk, berarti kan ini kan X sama dengan 2 ya. Jadi kita coba masukin G 2. Nah, di sini apa fungsinya? Kalau X sama dengan 2, maka fungsi Gx itu adalah K. Gitu. Jadinya G2 sama dengan K, jadinya G2 sama dengan 5. Jadi ada kan, ada nilainya. Jadi syarat pertama itu terpenuhi. Nah, oh ya, ini aku mau tekanin lagi, buat nilai K ini disesuaikan sama masing-masing ya. Dan di sini aku menggunakan K sama dengan 5. Sekarang kita bakal tinjau syarat kedua, nilai limit kiri dan kanan itu sama. Nah, sebelumnya kita coba dulu nih hitung si mutlak X min 2 ini yang ada di bentuk ini, ya kan? Karena kan kita bakal menggunakan bentuk ini nih, bentuk si limit yang ini juga, si fungsi yang ini, yang atas ini. Jadinya kita bakal tinjau dulu si mutlak X min 2 ini. Jadinya kita hitung mutlak X min 2. Jadinya untuk X lebih besar dari 2, maka X min 2. Nah, untuk untuk X kurang dari 2, maka minus X min 2 ya kan, sama dengan 2 min X gitu. Nah, di sini aku ada salah kayaknya. Di sini aturan tandanya itu kurang dari, maka minus X min 2 sama dengan 2 min X gitu kan. Jadi sesuai sama nilai X-nya aja. Kalau misalkan kita X-nya itu lebih besar dari 2, maka kita pakai yang ini. Kalau X-nya itu kurang dari 2, maka kita pakai yang ini, 2 min X. Nah, sekarang kita tinjau limit kanan. Karena kita bakal menggunakan pendekatan dari kanan, maka kita akan gunakan X min 2. Mungkin aku di sini bakal jelasin dikit ya, tentang pendekatan dari kanan tuh kayak gimana gitu. Misalnya di sini aku punya garis bilangan, di sini itu ada angka 2. Nah, kalau limit kanan, kita itu adalah pendekatan dari kanan. Berarti pendekatan dari sebelah kiri nih, dari sini ke sini. Nah, jadi di sini kan ada angka 3, 4, 5 gitu kan. Di sini ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5 gitu kan. Nah,
Pokoknya berarti kan kalau kita tinjau itu limit dari kanan, berarti kan angka X-nya itu kan adalah angka yang mendekati 2, tapi dari sebelah kanan. Jadi bisa aja kayak 2,00001 misalkan gitu kan. Gitu loh. Jadi kan dia bukan 2 kan, dia itu lebih dari 2 kan. Nah, jadinya kita bakal gunakan tanda yang ini, fungsi yang ini. Gitu. Nah, kalau limit dari kiri, kita sama kayak tadi, kita bakal gunakan fungsi yang ini, gitu kan. Karena itu dia pendekatan dari kiri. Jadi dari min 2, min 1, 0, 1, 1,99999 gitu, yang mendekati 2, tapi kita gunakan dari kiri gitu kan. Nah, sekarang kita gunakan dulu limit kanan, gunakan X min 2 gitu kan. Jadinya limit X menuju 2, X min 5 dikali X min 2 per X min 2. Nah, karena ini udah sama, aku di sini bisa coret, ya kan? Jadi di sini kita ketemu X min 5. Nah, kita masukin nilai X menuju 2 di sini, jadi 2 min 5, sama dengan min 3. Oke, kemudian kita coba tinjau limit kiri, gunakan 2 min X gitu kan. Nah, di sini limit X menuju 2 min dari X min 5 dikali 2 min X per X min 2. Nah, sekarang caranya adalah kita coba dikali min dulu nih yang atas ini. Jadinya min dikali X min 2 per X min 2 gitu kan. Jadinya kita bisa coret X min 2-nya. Ya kan? Kita bisa coret X min 2, coret gitu. Jadinya kita bakal ketemu limit X menuju 2, X min 5 dikali sama min 1. Jadinya limit X menuju 2 dari X tambah 5. Jadinya 2 plus 5 sama dengan 7. Gitu kan. Nah, karena nilai limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, maka syaratnya itu tidak terpenuhi. Ya kan? Karena syarat tidak terpenuhi, berarti fungsi tidak kontinu di X sama dengan 2. Gitu. Jadinya, syarat fungsi kontinu itu aku ulangi lagi, harus memenuhi ketiga syarat yang tadi aku udah sebutin. Harus memenuhi ketiga syarat yang tadi aku udah sebutin. Nah, karena di sini kita punya satu syarat yang tidak terpenuhi, berarti fungsi tidak kontinu di X sama dengan 2. Gitu. Jadinya karena di sini yang syarat keduanya itu udah tidak terpenuhi, jadinya kita nggak usah hitung lagi syarat ketiga. Karena fungsi ini udah tidak kontinu di X sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang kita bikin dulu sketsa grafiknya. Jadi kita masukin untuk X sama dengan 2. Karena di sini kita X sama dengan 2, maka untuk Y-nya itu kita gunakan K, ya kan? Berarti sama dengan 5. Jadi untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Nah, terus yang sekarang adalah untuk X tidak sama dengan 2, gitu kan? Jadi di sini adalah X sama dengan 1. Y ini sama dengan X min 5 dikali mutlak X min 2 per X min 2 sama dengan 1 min 5 dikali 2 min X per X min 2 sama dengan 1 min 5 dikali 2 min 1 per 1 min 2 gitu kan. Sama dengan 6. Di sini kenapa kita gunakan 2 min X? Karena di sini kita gunakan X sama dengan 1 gitu kan. Jadi karena di sini X sama dengan 1, kita tadi gunakan yang bentuk yang kalau misalkan X-nya itu kurang dari 2 gitu kan. Jadinya 2 min X. Jadinya kita di sini kita ganti nilai X-nya jadi 1. Jadi di sini kita ketemu sama dengan 6. Terus untuk X sama dengan 2, maka Y-nya itu kita gunakan fungsi yang ini. Ini pakai caranya sama kayak tadi ya. X min 5 dikali mutlak X min 2 per X min 2 sama dengan 2 min 5 dikali X min 2 per X min 2 sama dengan min 3. Ini bisa aku coret ya. X min 2-nya jadi 2 min 5 sama dengan min 3. Kenapa di sini X sama dengan 2, tapi di sini X tidak sama dengan 2? Jadi kita bisa anggap di sini X sama dengan 2, tapi kita bakal gunakan fungsi yang X tidak sama dengan 2 gitu. Jadi untuk menemukan nilai Y-nya aja istilahnya gitulah. Untuk menemukan nilai Y yang ada di fungsi yang ini.
Nah, terus kita plot lagi untuk X sama dengan 3, maka Y-nya itu sama dengan, kita pakai cara yang sama, jadi 3 min 5 sama dengan min 2. Jadi di sini kita udah ketemu beberapa titik, dan kita bakal plot langsung aja. Jadi begini grafiknya. Tuh. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Nanti kalian bisa gambarnya jadi di kita sekalian. Kalian bikinnya itu sesuai skalaris juga untuk nilai X dan Y-nya. Jadi kita bakal lanjut ke nomor 3 setelah ini. Nah, sekarang kita bakal ke nomor 3. Buat nomor 3 ini juga ada yang A sama B ya. Dan ini materinya itu tentang turunan. Dan kita bakal bahas yang A dulu pertama. Yang A itu adalah fx sama dengan x min k per x plus k. Yang ditanya itu adalah hitung nilai dari f aksen 5 dan f double aksen 5. Sekarang kita di sini masih menggunakan k sama dengan 5. Jadi di sini kita ganti dulu k jadi 5 ya. Jadi fx sama dengan x min 5 per x plus 5. Habis itu coba ingat turunan pecahan. Yang dimana kalau kita di sini punya bentuk fx sama dengan u per v, jadinya f aksen x sama dengan u aksen kali v minus u dikali v aksen per v kuadrat. Berarti fx sama dengan x min 5 per x plus 5, jadinya f aksen x sama dengan 1 dikali x plus 5 dikurang x min 5 dikali 1 per x plus 5 kuadrat, ya kan? Di sini kalau misalkan mau lebih jelas, di sini kita U-nya itu sama dengan, di sini kita U sama dengan x min 5 ya, x min 5. Berarti U aksennya itu sama dengan 1 ya kan. Nah, untuk V-nya itu kan sama dengan, x plus 5. Ya kan ya, x plus 5. Berarti V aksen sama dengan 1 juga gitu. Jadinya kalau kita gunakan bentuk U aksen V dikali U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat, jadinya U aksen V jadinya 1 dikali X plus 5 dikurang sama UV aksen X min 5 dikali sama 1 per V kuadrat, jadi X plus 5 kuadrat gitu kan. Nah, berarti jadinya di sini aku bisa bikin kalau X plus 5 dikurang X tambah 5 ya kan. Nah, jadinya kita langsung aja selesai hitungannya. F aksen X sama dengan 10 per X plus 5 kuadrat. Nah, tadi kan soalnya itu kan diminta F aksen 5 ya. Jadi kita ganti X-nya jadi 5. Jadinya F aksen 5 sama dengan 10 per 5 plus 5 kuadrat. Ya kan? Jadinya F aksen 5 sama dengan 10 per 10 kuadrat sama dengan 1/10 gitu. Nah, sekarang kita bakal hitung F double aksen 5. Jadi kita yang tadi, kan ini kan kita udah punya bentuk F aksen X. Nah, bentuk ini kita turunin sekali lagi. Jadi kita bakal hitung turunan kedua dari fungsinya. Jadinya F aksen X sama dengan 10 per X plus 5 kuadrat. Di sini aku ubah bentuknya jadi 10 dikali X plus 5 pangkat min 2, ya kan? Sama aja kan? Karena di sini pangkatnya aku jadi negatif, supaya bisa naik. Sekarang kita hitung turunan keduanya, jadinya F double aksen sama dengan, ini min 2-nya turun ke bawah, jadinya min 2 dikali 10 dikali X plus 5 pangkat min 3, ya kan? Pangkatnya jadi berkurang 1, jadinya min 2 dikali 10 dikali X plus 5 pangkat min 3. Jadinya F double aksen sama dengan min 20 per X plus 5 pangkat 3. Nah, karena tadi diminta X plus 5, F double aksen 5, jadinya kita ganti si X ini jadi 5 ya. Jadinya min 20 per 5 tambah 5 pangkat 3. Jadinya di sini kita punya min 20 per 10 pangkat 3. Jadinya kalau kita hitung hasilnya adalah min 20 per 1000 sama dengan min 1 per 50. Oke, untuk sekarang kita bakal hitung yang poin B. Jadi, karena tadi kita diminta fungsi parameter ya.
Jadi di sini kita bakal punya bentuk dy per dA sama bentuk dx per dA. Nah, caranya gimana? Caranya adalah di sini kita kan tadi kita punya fungsi x sama fungsi y. Jadi yang pertama fungsi x ini dulu adalah KA tambah sin kuadrat A sama dengan 5A tambah sin kuadrat A. Ini kayaknya aku ganti 5. Terus kita turunin terhadap A. Jadinya dx per dA sama dengan 5 ditambah 2 sin A dikali cos A. Ingat ya, untuk turunan sin kuadrat A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Sekarang kita turunin yang fungsi Y-nya. Y sama dengan KA min cos kuadrat A sama dengan 5A min cos kuadrat A. Jadinya untuk turunan dy per dA sama dengan 5 min 2 cos A dikali sama min sin A. Kalau kita selesaiin hitungannya, jadinya sama dengan 5 ditambah 2 sin A dikali cos A. Dan pertama kita bakal hitung dulu untuk dy per dx. Untuk dy per dx itu caranya gimana? Jadi caranya itu adalah dy per dx sama dengan dy per dA dikali sama dA per dx gitu kan. Nah, kenapa di sini kita bakal hitungnya itu pakai dy per dA dikali dy per dx gitu? Karena kan gini, kita bisa bikin anggapan kalau misalkan dA-nya ini kan kita coret gitu. Jadinya kan kita bakal dapat bentuk dy per dx kan. Nah, tapi di sini kita itu bakal pakai bentuk dy per dA dikali dy per dx. Kenapa? Karena di sini kita kan udah punya fungsi dari dy per dA sama dx per dA gitu kan. Jadinya di sini kita bakal apa namanya? Bakal pakai bentuk dy per dA dikali dy per dx gitu. Jadinya aku modifikasi lagi untuk dy per dx sama dengan dy per dA dikali 1 per dx per dA. Jadinya si dA ini aku turunin ke bawah. Jadinya 1 per dx per dA gitu kan. Jadinya kita tinggal masukin aja nilai dari dy per dA sama dx per dA. Jadinya dy per dx sama dengan 5 ditambah 2 sin A cos A dikali sama 1 per 5 tambah 2 sin A cos A. Nah, karena ini kebetulan banget sama nilainya, jadi kita bisa coret. Jadinya hasilnya itu adalah 1. Nah, sekarang kita bakal hitung turunan keduanya, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat, ya kan? Jadinya kita di sini hitung d kuadrat y per dx kuadrat. Caranya gimana? Caranya adalah d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan dy per dx per dA dikali dA per dx. Nah, mungkin ini agak jelimet bentuknya. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin nih, ini itu sama nih. Yang ini, dia bakal sama kayak si ini. Nah, sama kan dia. Tapi kalau yang di sini kan dia pakainya dy per dA ya. Nah, di sini kan dia pakainya kan d kuadrat dy per dx per dA gitu kan. Nah, ini sebenarnya sama kan. Jadi kita tinggal ganti aja nih, ganti y-nya ini jadi dy per dx. Gitu. Jadinya kita ganti si y ini jadi dy per dx gitu. Nah, setelah itu kita bakal hitung lagi. Jadinya d dari dy per dx per dA dikali dy per dx. Jadinya sama d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d dy per dx per dA dikali 1 per dx per dA. Gitu kan. Nah, di sini kita punya apa? Dy per dx. Kita di sini punya bentuknya itu 1 kan. Jadinya D1 per dA dikali 1 per 5 ditambah 2 sin A dikali cos A gitu. Jadinya ini itu sama aja kayak turunan dari 1 terhadap A gitu. Turunan 1 terhadap A. Ya kan? Nah, ingat kalau konstanta kita turunin itu hasilnya 0. Jadinya D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 0 dikali 1 per 5 ditambah 2 sin A dikali cos A.
sama dengan 0. Oke, jadi sekarang kita bakal lanjut ke nomor 4. Sekarang kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Jadi soalnya itu kayak begini. Diberikan barisan bilangan tak hingga, ini 3/8, terus 2/9, 27/64, dan seterusnya. Soalnya itu adalah, apakah barisan bilangan tersebut konvergen? Berapa nilai limitnya, gitu kan. Nah, sekarang caranya gimana? Kita pertama cari dulu rumus dari barisan ini. Jadinya caranya gimana di sini? Kalau aku sendiri tuh pakai apa namanya? Aku analisis ya. Jadinya di sini kita punya kan 3/8, terus 2/29, terus 27/64, dan seterusnya. Nah, di sini aku masukin 3n kuadrat. Bener nggak? Coba kalau misalkan kita masukin n sama dengan 1, jadinya kan 3. Nah, di sini kan suku pertama 3. Kalau kita masukin n sama dengan 2, jadinya kan 3 dikali 2 kuadrat. 3 dikali 4, 12, ya kan, sama kan? Coba di sini kita masukin n sama dengan 3. 3 dikali 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27. Di sini benar nggak? 27, dan seterusnya. Jadi, udah benar. Terus yang bawahnya ini, kita pakai apa namanya? Aku bikinnya itu 7n kuadrat plus 1. Karena kalau misalkan aku udah masukin nih angka-angkanya, kayak misalkan n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, ini bakal sama nih, kayak gini. Nah, jadi berarti rumus barisannya itu adalah n sama dengan 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1. Nah, gimana sih kita nemuin rumus untuk sebuah barisan ini? Kalau dari aku sendiri, nyaraninnya itu kalian ini, banyakin latihan. Karena kalau kalian udah sering latihan, kalian tuh bakal tahu sendiri kayak gimana rumus yang cocok untuk sebuah barisan gitu. Kalian tuh pasti kan kalian bakal sering ini kan, kalian sering bakal ngambil latihan, bakal sering bahas-bahas soal. Jadi kalian tuh bakal nemuin berbagai bentuk-bentuk dari macam-macam barisan gitu. Jadinya nanti pun kalian bisa langsung nemuin rumus yang cocok untuk sebuah barisan. Jadinya mending sekarang kalian banyak latihan tentang materi ini gitu. Biar kalian bisa langsung nemu dengan mudah gimana rumus dari barisannya. Berarti setelah itu kita bakal langsung aja buat limit n menuju tak hingga dari 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1. Gitu kan. Setelah itu kita hitung limitnya. Dan di sini kita bagi aja nih. Kita bagi kedua ruas dengan n kuadrat gitu. Jadinya di sini limit n menuju tak hingga dari 3n kuadrat per n kuadrat dikali sama 7 tambah 1 per n kuadrat gitu. Jadinya untuk yang di ruas bawahnya ini aku keluarin n kuadratnya. Jadinya n kuadrat dikali 7 tambah 1 per n kuadrat gitu. Nah, jadinya kan yang di luar ini kan bisa kecoret ya. Nah, coret gitu kan. Nah, jadinya di sini aku punya bentuk limit n menuju tak hingga dari 3 per 7 tambah 1 per n kuadrat. Nah, kalau udah begini, kita tinggal masukin aja nilai n menuju tak hingga. Kita tinggal masukin aja nilai n menuju tak hingga. Sama dengan 3 per 7 tambah 1 per tak hingga gitu kan. Nah, ingat buat 1 per tak hingga itu nilainya adalah 0. Kan? Karena kan pasti kan dia tuh hasilnya kan 0,00000 yang banyak banget, jadi kita bisa langsung anggap aja kalau itu 0 gitu loh. Jadinya 3 per 7 tambah 0 sama dengan 3 per 7. Jadi barisan konvergen ke 3 per 7 gitu. Oke, berarti kita udah bahas semua soalnya. Jadi sampai sini aja pembahasan soal dari UTS tahun 2021. Semoga kalian semua bisa memahami materinya dengan baik.
Kalau misalkan ada yang bingung, bisa langsung ke kolom komen untuk menanyakan yang bingungnya. Jadi, aku dari Tentor undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.